Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai inovasi dan teknologi desain produk pada mata kuliah desain produk. Anggota kelompok kami, kelompok 2, yaitu pertama ada Mas Jonathan Mustafa Tamunu dan saya sendiri, Data Putra. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jonathan. Dipersilakan. Baik, yang pertama kita akan mempelajari yaitu definisi desain, pengertian dari desain produk. Yang kedua, perkembangan inovasi desain produk, contoh inovasi dalam desain produk, dan hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam cara mendesain produk. Yang ketiga, keuntungan desain, yaitu keuntungan kita melakukan desain produk sebelum membuat produk. Yang keempat, jenis media, macam-macam media yang bisa kita gunakan dalam mendesain produk. Dan yang terakhir adalah penerapan desain produk. Yang pertama yaitu definisi desain. Menurut ahli, desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berwujud. Desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk pengertian umumnya, desain adalah perancangan, rencana atau gagasan dalam melakukan pembuatan produk. Sebelum kita melakukan pembuatan produk, alangkah baiknya kita mendesain terlebih dahulu agar produk yang kita hasilkan tidak memiliki banyak kesalahan. Untuk prinsip desain, menurut ahli, dalam desain harus memperhatikan komposisi yang terdiri dari harmoni, kontras, balance, aksentuasi, dan proporsi. Untuk harmoni yaitu keselarasan atau paduan dari unsur-unsur yang berbeda namun dipadukan secara berdampingan sehingga menimbulkan kesan keserasian. Lalu untuk kontras, kontras merupakan paduan dari unsur-unsur yang berbeda tajam. Kontras merangsang minat, menghidupkan desain, dan merupakan bumbu komposisi dalam pencapaian bentuk. Untuk balance, yaitu adalah keseimbangan, yang dimana tidak ada hal yang melebihi porsi dari hal yang lain. Seperti persentase sebuah nilai atau budaya dalam sebuah desain. Lalu ada aksentuasi. Aksentuasi adalah teknik atau strategi yang digunakan untuk menyoroti atau menekankan suatu elemen atau karakteristik tertentu dalam sebuah desain. Lalu yang terakhir ada proporsi. Proporsi yaitu mengacu pada hubungan ukuran, skala, dan distribusi elemen visual dalam sebuah karya desain. Selanjutnya ada unsur-unsur desain. Elemen-elemen dasar yang digunakan untuk menciptakan atau merancang suatu produk atau karya. Yang pertama, desain terdiri dari sebuah garis atau line. Ketika lebih dari dua line terhubung satu sama lain, maka akan membentuk sebuah shape atau bentuk. Seperti contoh, di paling atas ini ada sebuah garis. Lalu di gambar selanjutnya ada sebuah anak panah. Ini adalah garis yang terhubung satu sama lain, tidak putus. Lalu yang ketiga ada tekstur, yang merupakan suatu unsur rupa yang menunjukkan rasa yang ada permukaan bahan dalam dan dangkalnya suatu permukaan. Yang keempat ada warna, dan yang terakhir adalah volume, yang merupakan suatu visualisasi dalam bidang 3D. Selanjutnya ada perkembangan inovasi desain produk. Inovasi dalam desain produk terus berkembang
dengan adanya teknologi baru. Beberapa contoh inovasi dalam desain produk adalah desain ergonomis, ramah lingkungan, dan desain yang mengutamakan keamanan. Untuk desain ergonomis sendiri, yaitu sebuah produk kita desain dengan mempertimbangkan kenyamanan dan efisiensi pengguna. Contohnya adalah kursi ergonomis yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada tubuh dan meningkatkan postur yang baik. Dalam kursi yang lebih ergonomis, pegal-pegal yang dirasakan penggunanya itu lebih berkurang. Lalu ada desain ramah lingkungan, yaitu desain produk yang mempertimbangkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Contohnya, penggunaan bahan daur ulang, penggunaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan dalam sebuah produk. Jadi, dalam mendesain, kita menggunakan produk-produk yang bisa didaur ulang agar menjadi produk yang ingin kita ciptakan. Lalu ada desain yang mengutamakan keamanan, yaitu desain produk yang memprioritaskan keamanan pengguna. Contohnya adalah penambahan fitur keamanan pada kendaraan, seperti sensor pengereman otomatis dan kamera belakang untuk membantu pengemudi saat parkir mobil. Selanjutnya ada keuntungan kita dalam mendesain produk. Inovasi dalam desain produk dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan atau pembuat seperti kita. Dengan melakukan inovasi dalam desain produk, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu peningkatan efisiensi. Inovasi dalam desain produk dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan produk. Dengan melakukan perubahan desain yang lebih efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Lalu, peningkatan daya tarik produk. Inovasi dalam desain produk dapat membuat produk menjadi lebih menarik dan unik. Dengan menciptakan desain yang menarik, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya jual produk. Lalu ada kepuasan pelanggan. Inovasi dalam desain produk dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan menciptakan produk yang lebih fungsional dan ergonomis, serta lebih cantik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya dan membangun loyalitas dari konsumennya. Selanjutnya ada jenis media dan desain produk. Media desain produk dibedakan menjadi dua, yaitu desain produk visual dan desain produk fungsional. Yang dimana desain produk visual adalah mendesain suatu produk hanya rupanya saja, penampilannya saja. Dalam desain visual terdapat software desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu untuk software desain fungsional, ini mendesain sebuah produk berdasarkan manfaat dan kegunaannya. Dua tipe software desain fungsional itu mendesain mekanik dari sebuah produk dan desain elektronik dari sebuah produk. Untuk selanjutnya, silakan Mas Huda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan desain visual. Pertama yaitu desain dua dimensi. Nah, untuk desain dua dimensi ini, terdapat berbagai macam software yang dapat digunakan untuk mendesain dua dimensi. Kemudian ada software desain tiga dimensi. Nah, untuk tiga dimensi ini nanti akan menampilkan suatu desain yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, kita akan masuk ke dalam desain dua dimensi dulu. Pertama, ada software Corel Draw. Nah, software ini biasa digunakan untuk mendesain dua dimensi yang hanya dapat dilihat
melalui satu perspektif saja, yaitu bagian depan, sehingga tidak dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda, mulai dari kanan, kiri, atas, bawah, depan maupun belakang. Nah, Corel Draw ini biasa digunakan pada suatu desain untuk desain poster maupun desain grafis yang lain. Selanjutnya ada Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator ini biasa digunakan untuk mendesain eh, berbagai macam bentuk gambar dua dimensi, mulai dari pengeditan serta pembuatan poster yang hampir sama dengan software Corel Draw. Selanjutnya ada software Adobe Photoshop. Nah, software ini biasa digunakan untuk pengeditan foto. Nah, foto ini identik dengan tampak dua dimensi atau hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, di mana pada software ini kita dapat mengatur mulai dari pencahayaan, kontras, kemudian color grading atau pewarnaan pada foto sehingga dapat lebih dicerahkan, digelapkan atau kita dapat mengatur bagian foto mulai dari pencahayaannya. Kemudian ada Mastercam. Nah, Mastercam ini digunakan untuk mendesain dua dimensi juga. Lanjut ke desain tiga dimensi. Nah, yang sering digunakan pada kegiatan akademik, baik itu di sekolah, di kampus, terdapat berbagai macam software tiga dimensi. Yang pertama yaitu ada Autodesk Inventor. Nah, software ini sendiri merupakan software yang dapat digunakan untuk mendesain dua dimensi dan tiga dimensi sekaligus. Nah, bagaimana cara mendesainnya itu? Nah, untuk Autodesk Inventor ini, pertama kita harus membuat layout dua dimensinya dulu, kemudian nanti kita akan memberikan sentuhan volume, mulai dari panjang, lebar, dan tinggi, sehingga gambar dua dimensi yang sudah kita buat nanti dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Baik, kemudian ada Blender. Software Blender ini hampir sama dengan software Autodesk Inventor, di mana software Blender ini dilengkapi sebuah sistem penganimasian atau sistem animasi untuk menggerakkan suatu desain yang sudah kita buat, baik desain dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, software Blender ini sering digunakan untuk pembuatan suatu animasi mulai dari kartun, itu bisa dibuat menggunakan software Blender. Kemudian ada SolidWorks. Nah, SolidWorks ini hampir mirip juga dengan Autodesk Inventor. Lalu ada Fusion 360 dan SketchUp. Nah, dua software ini mempunyai kemiripan, yaitu pada penggunaannya, di mana SketchUp ini kita juga bisa membuat layout dua dimensinya terlebih dahulu, kemudian kita buat untuk penambahan volume panjang dan lebarnya sehingga dapat menjadi suatu desain tiga dimensi yang dapat disesuaikan lagi atau dapat kita custom. Nah, di mana pada software SketchUp ini kita dimudahkan dengan adanya berbagai macam library yang dapat kita gunakan atau kita includekan dalam software yang akan kita buat guna memperkaya tampilan desain yang akan ditampilkan nanti. Baik, next. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai desain fungsional, yaitu ada elektronik dan mekanik. Nah, apa sih desain fungsional elektronik itu? Nah, software desain fungsional elektronik ini biasa digunakan untuk mendesain suatu rangkaian mulai dari PCB maupun rangkaian elektronika yang biasa kita rangkai baik itu secara kompleks maupun sederhana. Nah, macam-macam softwarenya itu yang sering digunakan pada lingkungan akademik, yaitu ada
Proteus dan Eagle, di mana pada software Proteus kita dapat membuat suatu layout rangkaian elektronika yang nantinya dapat kita buat sebagai layout PCB. Dan di dalam software Proteus ini dilengkapi dengan fitur penampilan 3 dimensi dari desain elektronika yang sudah kita buat. Selanjutnya ada Eagle. Nah, software Eagle ini hampir mirip dengan software Proteus. Namun, pada software Eagle ini kita belum bisa menampilkan tampilan 3 dimensi desain elektronika yang sudah kita buat seperti pada software Proteus. Selanjutnya ada mekanik atau desain fungsional mekanik. Pertama ada linkage dan Autodesk Inventor. Nah, pada linkage ini kita dapat mendesain suatu layout 2 dimensi. Nah, di sini berupa garis maupun titik-titik yang dihubungkan sehingga dapat menjadi suatu sistem, di mana sistem ini dapat kita gerakkan sebagaimana proses mekanik mulai dari seperti gerigi, kemudian ada poros poros garis yang nantinya dapat kita putarkan mulai dari 360 derajat atau kita custom sendiri. Nah, kemudian ada Autodesk Inventor. Nah, pada software Autodesk Inventor ini sering kita gunakan untuk mendesain suatu bentuk 3 dimensi. Kenapa ini masuk ke dalam desain fungsional? Dikarenakan pada Autodesk Inventor ini sering sekali digunakan untuk mendesain suatu bentuk objek 3 dimensi yang nantinya akan kita cetak menjadi bentuk langsung visual di depan kita. Contohnya yaitu pada penggunaan 3D printing. Nah, di mana nanti awal dari desain ini dapat menggunakan Autodesk Inventor karena software ini sangat mudah untuk kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga kreativitas kita dapat lebih ditingkatkan pada software ini. Baik, next, selanjutnya. Nah, penerapan teknologi dalam desain produk, di mana teknologi telah memungkinkan desainer untuk menciptakan produk yang lebih efisien, fungsional, dan estetis. Nah, apa sih efisien itu? Nah, efisien ini kita dapat memperkirakan mana sih kebutuhan yang kita butuhkan untuk membuat suatu desain, baik itu mulai dari desain secara visual pada software, kemudian pada saat akan kita gunakan atau dicetak secara langsung. Nah, kita dapat memperkirakan berapa sih bahan yang akan kita gunakan untuk mencetak desain 3 dimensi atau 2 dimensi yang sudah kita buat pada software. Contohnya di sini ada pada saat proses 3D printing. Pada saat proses 3D printing, di mana sebelum proses pencetakan kita akan ditampilkan pada suatu opsi di mana berapa gram atau berapa banyak filamen yang kita butuhkan untuk mencetak suatu desain 3 dimensi yang sudah dibuat pada software Inventor. Nah, kemudian ada fungsional. Nah, pada fungsional ini kita akan mengetahui bagaimana sih kerja dari desain yang sudah kita buat. Nah, kita dapat mengetahui kerja dari desain yang sudah kita buat, terutama pada desain mekanik. Contohnya, kita menggunakan software Inventor, di mana kita membuat dua buah gerigi. Nah, gerigi ini kita tempelkan dan dapat berputar sesuai dengan mata-mata gerigi yang sudah didesain. Apakah sudah sesuai putarannya atau belum. Kemudian ada estetis. Nah, estetis ini sangat kompleks ya, mulai dari keindahan, keserasian, dan proporsi atau keseimbangan. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai contoh hasil dari desain 2 dimensi. Nah, ada desain PCB pada paling kiri, kemudian
Yang tengah ini ada desain grafis 2 dimensi menggunakan software Corel Draw. Dan di bawah ini ada instalasi listrik ya, instalasi listrik yang menggunakan software biasanya itu AutoCAD. Kemudian ada denah rumah yang biasanya ini denah ini akan dilengkapi dengan instalasi listrik juga. Next. Nah, di sini ada hasil dari desain 3 dimensi. Yang paling kiri ini ada contoh desain 3 dimensi kapal selam. Kemudian yang tengah atas ada tandem yang didesain menggunakan software Inventor. Yang di bawahnya ini ada jam meja. Nah, di sini desain 3 dimensinya bagian kiri, kemudian kanannya ini adalah bentuk real atau bentuk asli dari desain jam yang sudah dibuat. Nah, untuk desain kapal ini lebih sangat kompleks dibanding dengan 2 desain yang lainnya, dikarenakan untuk membuat desain suatu kapal seperti ini, kita membutuhkan berbagai macam software yang nantinya setiap software itu akan kita convert ke software yang lain agar saling melengkapi sesuai kebutuhan yang akan dibutuhkan. Next. Nah, selanjutnya ada penggunaan material baru. Material baru seperti bahan komposit, logam ringan, dan serat karbon telah mengubah cara kita mendesain dan memproduksi produk. Material ini memberikan kekuatan, keawetan, dan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan material tradisional. Selain itu, bahan komposit juga memberikan fleksibilitas desain yang lebih besar. Mereka dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran tanpa mengorbankan kekuatan. Contohnya itu ada serat karbon. Nah, di mana serat karbon ini biasa digunakan untuk suatu aplikasi di mana keuntungan dari penggunaan karbon ini yaitu ringan, namun mempunyai kekuatan yang tidak bisa kita ragukan lagi kekuatannya. Baik, next. Kemudian ada penggunaan material baru. Melalui integrasi IoT, produk dapat dihubungkan dengan internet dan saling berkomunikasi. Hal ini memungkinkan produk untuk memperoleh data dan mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya adalah penggunaan sensor pintar dalam pengaturan suhu ruangan. Nah, dalam suatu desain kita membutuhkan suatu persiapan. Nah, persiapan ini kita rancang sedemikian rupa mulai dari desainnya agar saat realisasi kita dapat menyesuaikan kebutuhan yang kita gunakan mulai dari sensornya, mulai dari penempatan komponen, dan yang lain-lain. Baik, next. Nah, selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membantu produk, memantau produk, maaf, melalui perangkat mobile. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam mengoperasikan produk. Nah, pengembangan aplikasi ini biasanya erat kaitannya dengan penerapan IoT pada suatu produk, terutama produk digital sekarang. Contohnya itu seperti penerapan penanaman hidroponik atau rumah hijau pintar, di mana untuk pengaturan suhu, kelembapan, dan yang lain-lainnya, kita dapat menggunakan suatu sistem yang telah terintegrasi dengan IoT, di mana nanti proses penyiraman dan proses pengaturan pH tanah dapat kita atur melalui perangkat elektronik, baik mobile melalui handphone untuk mengatur kestabilan pada tanah yang sudah kita tanami sebelumnya. Baik, next. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya kembalikan ke Mas Jonathan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.